Saudara Mutua, pada abad ke-17, Kesultanan Aceh Darussalam di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda mengalami masa keemasan dan termasuk salah satu kekuatan adidaya di dunia, khususnya di kawasan Selat Malaka. Di balik kesuksesan seorang lelaki, selalu ada orang perempuan di balik layar. Bagi Sultan Iskandar Muda, perempuan di balik layar itu adalah pemaisurinya yang bernama Putri Pahang, yang dalam bahasa Aceh lebih dikenal dengan sebutan Putro Fang. Perkenalan Sultan Iskandar Muda dengan Putri Pahang ini berawal ketika Aceh Darussalam berhasil menaklukkan Pahang. Bersamaan dengan itu, keluarga Istana Pahang bersama sekitar 10.000 penduduknya berimigrasi ke Aceh untuk memperkuat pasukan Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda rupanya tertarik dengan seorang putri dari Pahang yang bernama Putri Kamaliah. Putri Kamaliah kemudian dinikahkan Sultan Iskandar Muda dan diangkat menjadi permaisurinya. Karena Putri Kamaliah berasal dari Pahang, rakyat Aceh memanggilnya dengan Putro Fang. Saudara Mutua, Putri Kamaliah masyhur di benak masyarakat karena cerdas dan bijaksana dalam memutuskan persoalan yang dihadapinya masyarakat Aceh Darussalam. Pada suatu hari terdapat kasus pembagian harta warisan dengan dua ahli waris, yakni seorang anak perempuan dan seorang anak lelaki. Adapun harta yang menjadi objek pembagian adalah berupa sawah dan rumah. Diputuskan bahwa anak perempuan mendapatkan sawah, sedangkan anak lelaki mendapatkan rumah. Anak perempuan tersebut tidak menerima keputusan tersebut dan melakukan banding. Mendengar kasus tersebut, Putro Fang langsung meresponnya dengan membela perempuan tersebut dengan argumen bahwa wanita tidak mempunyai rumah dan tidak dapat tinggal di menasah atau musola, sedangkan anak lelaki dapat tinggal di musola. Oleh karena itu, yang layak menerima rumah adalah wanita, sedangkan yang layak menerima sawah adalah lelaki. Argumen Putro Fang itu kemudian disetujui oleh Sultan Iskandar Muda. Mutua, sejak itu Putri Kamaliah yang lebih dikenal oleh masyarakat Aceh sebagai Putro Fang itu menjadi rujukan dalam penyelesaian masalah hukum. Kerjasama Sultan Iskandar Muda yang gagah, berani dan adil dengan permaisuri Putro Fang yang bijaksana dan selalu membela rakyat yang lemah, terutama wanita dan kaum papa, mengantarkan kejayaan Aceh menuju masa keemasan. Saudara Mutua, nama asli Putri Pahang adalah Putri Jamilah. Ada yang menyebut Kamaliah, yang juga dikenal dengan nama Putro Pahang. Menurut satu riwayat, perkawinan Putri Pahang dengan Sultan Iskandar Muda berlangsung setelah melalui peristiwa yang sangat luar biasa. Pada suatu hari, Sultan Pahang bersama pemaisurinya yang bernama Putri Jamaliah atau Putro Fang menghadap Sultan Iskandar Muda, dan dalam pertemuan itu Sultan Pahang yang bernama Raja Abdullah atau Raja Radin menyatakan mengetahui niat suci Iskandar Muda dan menaklukkan kerajaannya demi memperjuangkan agama dan menyingkirkan kawasan Melayu dari imperialis barat, dan untuk itu rela menceraikan istrinya untuk dinikahi Sultan Iskandar Muda. Saudara Mutua, setelah mendapatkan persetujuan dari keluarga pemaisuri Putri Sandi Ratna Indra atau pemaisuri pertama Sultan Iskandar Muda bercerai dengan Putri Sandi Ratna Indra. Setelah masing-masing istri menyelesaikan masa iddahnya, Sultan Iskandar menikah dengan Putri Jamilah dan Raja Abdullah menikah dengan Putri Sandi Ratna Indra. Bukti cinta Sultan Iskandar Muda terhadap Putro Fang adalah bangunan gunungan. Bangunan ini dibangun untuk membuktikan cintanya kepada Putri Pahang. Saudara Mutua, Putro Pahang sangat berpengaruh dalam pemerintah dan penyusunan undang-undang kerajaan sampai-sampai lahir semboyan. Adat Bapo merhum, hukum Bak Syah Kuala, kanun Bak Putro Fang, resam Bak Bentara, yang artinya adat dari marhum mahkota alam.
hukum dari Syah Kuala, kanun dari Putri Pahang, resam dari Bintara atau Ule Balang. Adat Mekoh Rubung, hukum Mekoh Puriah. Adat Jeta Berangkaho Takung, hukum Hanjit Berangkaho Takiyah. Artinya, adat dapat dipotong seperti memotong rebung, hukum seperti memotong sanggak hujung buluh keras. Hukum tak dapat diatur dengan semena-mena atau melainkan wajib didasarkan Al-Quran dan hadis. Saudara Mutua, bagaimana cara Iskandar Muda mempersunting putri jelita dari istana kerajaan Pahang itu? Baiklah, saya kutip tulisan Haji Buyu Adil dalam bukunya Sejarah Pahang antara lain sebagai berikut. Dalam bulan Juni 1613, Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam, Raja Aceh yang masyhur gagah perkasanya itu, telah menghantarkan suatu angkatan perang laut yang besar datang menyerang dan mengalahkan negeri Johor, Batu Sawar dan kota Seberang. Bandar-bandar utama di negeri Johor masa itu telah diduduki oleh orang-orang Aceh. Mengikut setengah sumber, Iskandar Muda sendiri mengepalakan kepala perang Aceh yang menyerang negeri Johor itu. Sultan Alauddin Riyad Shah III, Adinda Baginda Raja Abdullah, serta Bendahara Johor Tun Sri Lanang dan beberapa ramai pengiring-pengiring Sultan Johor telah ditawan dan dibawa ke negeri Aceh. Saudara Mutua, setelah beberapa tahun di Aceh, Sultan Alauddin Riyad Shah III berjanji tidak akan lagi membantu Portugis yang telah menduduki Malaka. Maka Iskandar Muda membebaskan Sultan Alauddin dan diantar kembali ke Johor serta ditabalkan kembali menjadi Sultan Johor. Tetapi ternyata kemudian Sultan Alauddin Riyad Shah III lagi-lagi menjadi alat penjajah Portugis dalam rangka memperluas jajahannya di semenanjung tanah Melayu. Saudara Mutua, Alauddin membantu Portugis untuk mengangkat Raja Bujang menjadi Sultan Pahang. Raja Bujang adalah pangeran yang telah mangkat sumpah setia kepada Portugis. Karena itu, dalam bulan September 1615, Iskandar Muda menyerang lagi Johor dengan angkatan yang lebih besar dan Johor dikalahkan lagi. Sultan Alauddin ditahan dibawa ke Aceh hingga meninggal di sana. Serangan dilanjutkan ke Pahang yang telah bersekutu dengan Portugis seperti yang ditulis oleh Haji Buyung Adil. Saudara Mutua, oleh sebab orang Portugis telah menolong Sultan Johor atau Alauddin Riyad Shah III menaikkan Raja Bujang menduduki tahta kerajaan negeri Pahang. Pada tahun 1613, Sultan Aceh yaitu Iskandar Muda telah mengeluarkan angkatan perang Aceh menyerang negeri Pahang, dan laskar-laskar Aceh yang datang itu telah membinasakan daerah di negeri Pahang. Raja Bujang melarikan diri, sementara ayah mertuanya Raja Ahmad dan putranya yang bernama Raja Mukhal serta 10.000 rakyat negeri Pahang ditawan dan dibawa ke negeri Aceh. Seorang putri dari keluarga di Raja Pahang yang bernama Putri Kamaliah juga turut dibawa ke Aceh, yang kemudian diperistri oleh Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam. Dan Putri Pahang itu termasyhur dalam sejarah Aceh karena kebijaksanaannya dan disebut oleh orang-orang Aceh sebagai Putrofang. Saudara Mutua, Putri Pahang dalam istana pergaulan Darul Dunia tidak hanya sebagai permaisuri tetapi juga menjadi penasihat bagi suaminya Sultan Iskandar Muda. Salah satu dari nasihatnya yang dilaksanakan Iskandar Muda dan amat bersejarah yaitu terbit pembentukan sebuah lembaga yang mirip Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR zaman sekarang, yaitu Balai Majelis Mahkamah Rakyat yang beranggota 73 orang yang mewakili penduduk dalam Kerajaan Aceh Darussalam. Untuk mengabadikan jasa dan karya besarnya Putri Pahang, maka semua produk Balai Majelis Mahkamah Rakyat disebut sebagai produk Putri Pahang. Satuan hukum yang diusulkan oleh Putri Pahang tersebut dikenal dengan sebutan Hadis Maja. Hadis Maja itu yaitu ajaran tentang pembagian kekuasaan dalam Kerajaan Aceh Darussalam yang maksudnya: 1. Kekuasaan eksekutif atau kekuasaan politik adat berada di tangan Sultan, kepala pemerintahan. Karena Iskandar Muda yang menciptakan sistem ini, maka dibangsakan kepada
nya putra merhum. Inilah maksud penggal pertama, adat bapa te merhum atau baris pertama. Yang kedua, kekuasaan yudikatif atau pelaksanaan hukum berada di tangan ulama karena Syekh Abdul Rauf Syah Kuala merupakan seorang ahli hukum dan kadil malikul adil yang amat menonjol. Maka pelaksanaan yudikatif dibangsakan kepada atau gelar Syah Kuala karena makamnya bermukim di Kuala Kurung Aceh. Inilah maksud penggal kedua hukum Bak Syah Kuala atau baris kedua. Yang ketiga, kekuasaan legislatif atau kekuasaan pembuat undang-undang berada di tangan Putri Pahang karena putri dari Pahang inilah yang memberi nasihat kepada Iskandar Muda agar membentuk lembaga yang bernama Balai Majelis Mahkamah Rakyat. Inilah maksud penggal ketiga kanun Bak Putrofang atau baris ketiga. Yang keempat, peraturan keprotokolan atau resam berada di tangan Laksamana atau Panglima Angkatan Perang Aceh. Inilah arti penggal keempat resam Bak Laksamana atau baris keempat. Yang kelima, dalam keadaan bagaimanapun adat, kanun dan resam tidak boleh dipisahkan dari hukum atau ajaran Islam. Inilah maksud kelima, hukum ngen adat lage zat ngen sifat atau baris kelima dan keenam. Saudara mentua, hadis maja ini sekarang dan seterusnya akan tetap menjadi filsafat hidup orang Aceh. Tiga nama akan tetap menjadi ingatan orang Aceh: Sultan Iskandar Muda, Syekh Abdul Rauf Syah Kuala sebagai kadil malikul adil terbesar, dan Putri Pahang. Perlu dicatat bahwa dalam masa pemerintah Ratu Safiatuddin atau memerintah dalam tahun 1050 sampai 1086 Hijriah, Putri Iskandar Muda dan Permaisuri Sultan Alauddin Riyad Syemuhayatah Irkandar Tani atau pemerintah dalam tahun 1045 atau 1050 Hijriah. Pada waktu itu dari 73 orang anggota Balai Majelis Mahkamah Rakyat, 17 orang adalah wanita yaitu Sinyak Bunga, yang dua Sinyak Khalifah, yang tiga Sisagana, yang keempat Sinyak Makiyah, yang kelima Sinyak Manisa, yang keenam Siti Cahya, yang ketujuh Sinyak Buddha, yang ke-8 Sinyak Ukah, yang ke-9 Sinyak Puan, yang ke-10 Sinyak Sahadaka, yang ke-11 Sinyak Manya, yang 12 Sinyak Rihai, 13 Sinyak Madian, 14 Sinyak Habibah, 15 Sinyak Awan, 16 Sinyak Maneh, dan 17 Sinyak Mawar. Saudara mutua, untuk mengakhiri kisah Putri Pahang, baiklah dituturkan peristiwa waktu perpisahan antara Iskandar Muda dan Putri Pahang, yaitu pada waktu Iskandar Muda akan berangkat dengan armada Cakradonya menuju Malaka untuk mengempur Portugis. Di gerbang Istana Darudunia terjadilah dialog yang mengharukan antara Iskandar Muda dan Putri Pahang, antara lain atau terjemahan dalam bahasa Aceh: harap tuanku waspada dalam melayari Selat Malaka. Akan tuanku hadapi 3 bahaya. Yang pertama gelombang besar, bahaya kedua di Asahan, tuanku dihadang Raja Muda. Yang ketiga bahaya di Banang, 3 aulia bermakam di sana. Karena itu tuanku, Banang jangan dihancurkan. Dialog di atas merupakan nasihat dari seorang permaisuri yang bijaksana. Dalam dialog berikut dapat kita rasai bagaimana pada akhirnya Putri Pahang tidak dapat lagi melepaskan diri dari perasaan kewanitaannya. Kalau jadi tuanku berangkat, tinggal di mana putri yang hina? Demi Allah tuanku jangan pergi sebelum pasti kami tinggal di mana. Ampun tuanku Dauli Syah Alam, ku pegang di tangan, berangkat jangan. Kalau tuanku menempuh darat dan musuh datang lewat lautan, putri ditawan dalam istana. Dengan pasti Iskandar Muda menjawab, sungguh pun demikian tuan putri. Dengarlah perimadah beta, adinda ku serahkan kepada Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Putri Pahang menjawab tenang, kalau kepada Allah kami diserahkan, tuanku ku lepas dengan doa. Berangkatlah tuanku dengan selamat, semoga Allah memberi syafaat. Saudara mentua, di atas dialog di atas dikutip dari Hikayat Malim Dagang, suatu hikayat yang menceritakan perjalanan Iskandar Muda dengan armada Cakradonyanya menuju Malaka.
Hikayat Malim Dagang adalah karya sastra Melayu Aceh yang sangat tinggi nilai sastranya. Sekian dan terima kasih. Wallahu a'lam. Wassalam.